TVRI, kita akan menyaksikan pertandingan dari Morodok Teko National Stadium di Kota Phnom Penh. Ini babak kedua, Spherieng menghadapi Madura United. Saya, Yanu Nugroho bersama dengan Bung Abdul Haris akan kembali menemani Anda tentunya untuk menyaksikan pertandingan di malam hari ini, di mana sementara Spherieng FC masih unggul 2-0 atas Madura United. Dan leg kedua nanti akan dimainkan di Indonesia, tepatnya di Joko Samudro. Kandang sementara dari Madura United untuk bisa melakukan pertandingan di AFC Challenge League. Yang kita Irfan dimasukkan menggantikan Rizky Afrizal. Dan juga tentunya kita sudah bahas tadi Ezezeri. Ditarik keluar, masuk Miljan Skarbik. Dua pergantian yang kita harapkan bisa memberikan perubahan ya Bung Ais. Betul, ya sesuai perkiraan kita ya. Tampaknya pelatih Angel Alfredo Vera sepemikiran dengan kita. Betul. Dua posisi yang memang lemah coba diatasi. Oh, Audi Abdillah juga diganti ya? Ya, Audi Abdillah. Ada 3 pergantian ya. Ya. Andi Irfan, Miljan Skarbik. Balik bola dikuasai kali ini oleh Pedro Montero. Berikan atau Milan Kerim Palic maksud saya. Ada Pedro Montero. Iran Junior arahkan bola ke depan kali ini. Bagaimana Andi Irfan? Masih Andi Irfan. Andi Irfan. Lepaskan umpan. Oh, Ibrahim Senjaya dituju. Tidak siap tadi Ibrahim Senjaya. Ya, satu pelanggaran sepertinya. Ya, tadi ada satu kesalahan dari Audi Abdillah yang membuat pelatih harus mengambil sebuah keputusan untuk menggantikan dirinya di awal pertandingan, Bung Ais. Betul. Tampaknya Kerim Pelik turun ya. Ya, sebagai center back. Ya. Pemain yang juga bisa tampil di dua posisi. Adalah penjaga gawang Frank Dara. Penjaga gawang tim nasional Kamboja yang musim lalu bersama dengan Visaka. Tuh, kiper kedua Kamboja ya. Betul. Jordi dan bola pada Andi Irfan. Kerjasama kali ini Andi Irfan cepat sekali. Satu pergerakan dari Andi Irfan. Berikan bola pada Iran Junior. Andi Irfan. Iran Junior kembali. Ibrahim Senjaya. Jordi Werman. Oh, satu intercept yang sangat baik kita lihat dari Pablo De Carvalho. Mampu diambil kembali oleh Jordi Werman. Andi Irfan. Iran Junior. Masih Iran Junior. Mau masukkan diri kita melewati 4 pemain. Berikutnya oleh pemain dari Jepang, Ryo Fuji. Terlalu jauh beruntung kita lihat untuk bisa dikejar oleh Gabriel Silva. Iya, kita lihat awal babak kedua yang positif dilakukan oleh Madura United dengan 3 pergantian. Saya pikir ini membuat angin segar ya buat Madura untuk bisa mengejar ketertinggalan. Ya, maksudnya Ilham Syah ya, menambah kekuatan di lini tengah. Betul. Ya, Ilham Syah menggantikan posisi Kerim Pelik ya. Kerim Pelik balik ke belakang. Ya, center back. Ilham Syah sebagai gelandang bertahan. Balik Kerim Pelik. Duet pemain asing di posisi center back dari Laskar sampai Kerap. Andi Irfan. Satu kerjasama sangat baik kali ini, berikan umpan kepada Iran Junior. Gagal kita lihat. Gabriel Silva berikan bola pada Pablo Carvalho. Masih kembali. Bola dikuasai pemirsa kali ini oleh Sociedad. Makasih Odawara. Zoe Visal. Dalam Sociedad kembali lepaskan umpan ke depan. Cepat sekali coba arahkan kepada Gaetano. Oh ya, kali ini ada 2 pemain asing lini belakang. Kerim Palic maupun Pedro Montero. Setidaknya lebih memberikan kenyamanan ya. Betul. Ya, perubahan ini memberikan keseimbangan baru ya buat Madura United. Kerim Palic, pemain asal Bosnia. Baru tahun
bergabung dengan Laskar Sapi Kerap. Saya rasa salah satu pemain yang bagus ya. Bagus, betul. Lempar kendala dilakukan. Kali ini sebuah upaya dari Andi Irfan. Ya, masuknya Andi Irfan ini memberi warna baru di sisi sebelah kanan. Sehingga kalau kita lihat beberapa kali di 5 menit awal kedua ini Andi Irfan yang selalu dikasih passing terus-menerus ya. Pemain yang pernah bermain untuk Sadar Sumut dan juga Rans FC sejak tahun lalu atau tahun ini musim pertama bersama dengan Madura United. Ya, lempar ke dalam Lulinia dengan bola pada Milan Skarbik, masih Mildan Skarbik bersama kali ini. Miskomunikasi antara Iran Junior dengan Mildan Skarbik. Ya, tadi passingnya kurang jelas itu antara ke Miljan Skarbik atau ke Irfan. Ya. Tapi setidaknya kita lihat ada perubahan ya, lebih ofensif dan lebih agresif ya. Betul. Di awal pertandingan. Dan jarak antar pemain tidak terlalu jauh. Ya, ya. Ya, bolak balik pasnya oleh Sevisal. Ikan pada Caetano. Caetano, masih Breno bersama dengan Gabriel Silva. Kita lihat para pemain Sverige justru bermain lebih lambat setelah mereka tentunya ingin mempertahankan keunggulan ini. Pablo dilayani oleh Karim Palic. Lawan yang sepadan kali ini bagi Pablo De Carvalho. Ya, ini pemain yang memang musim lalu bermain di Liga Malta ya. Ya. Sverige yang cukup serius ya. Betul. Mencoba mencari para pemain yang memang tampil di, ya bisa dikatakan tier kedua atau ketiga di Eropa. Betul. Karena kalau kita lihat memang pemain-pemain yang direkrut klub-klub Kamboja ini levelnya cukup bagus ya. Ya, cukup bagus. Jordi Berman. Lepaskan umpan jauh pemirsa. Andi Irfan yang dituju kali ini sebuah peluang bagi Andi Irfan. Masuk ke kotak penalti, mencari support dari rekan. Ya, masih ada Iran. Yang kita lihat Andi Irfan. Andi Irfan tepat diperlukan di gawang Frank Darah. Shot on target pertama yang dimiliki oleh Madura United sepanjang pertandingan ini. Ya. Dengan masuknya Andi Irfan ya. Ya, walaupun pergerakannya eksplosif dan berani melakukan tendangan ke arah gawang. Betul, ya. Walaupun masih belum berhasil mencetak gol, tapi paling tidak sudah ada angin segar lah. Betul. 3 pergantian pemain pemirsa memberikan sebuah dampak yang berbeda kali ini. Ada Breno Gaetano, Cositi maksud saya, Cositi ke kanan. Balik kita lihat bagaimana upaya dari para pemain Sverige. Oleh Bonpacan, masih Bonpacan dilayani oleh Jordi dan Rio Fuji. Jositi kembali, Sosidan kali ini. Rio Fuji. Ya, ini yang harus dilakukan oleh Madura United. Betul. Tidak memberikan ruang bagi lawan ya untuk bisa melakukan serangan atau tendangan ke arah gawang. Ya, sudah ada perbaikan yang dilakukan oleh Angel Alfredo Vera di babak kedua ini. Mudah-mudahan perubahan ini berhasil mulus ya. Betul. Memberikan 2 gol untuk menyamakan skor. Bahkan mudah-mudahan bisa comeback ya. Amin. Sevisal kali ini pemirsa, kita berikan sebuah perubahan yang sangat baik. Gabriel Silva. Satu upaya kali ini adalah kotak penalti. Masih ada Sosidan. Satu penyelamatan yang sangat baik dilakukan oleh Miswar Saputra. Fingertip dari Miswar menyelamatkan gawang Laskar Sapi Kerap. Iya, ini kita lihat sebuah tendangan melengkung yang sangat baik dari Sosedan, tapi juga tidak bisa menembus. Bagaimana penyelamatan gemilang. What a save from Miswar Saputra. Mantan penjaga gawang Persebaya Surabaya, PSM Makassar, PSS Sleman, Persik Kediri, Semen Padang, dan ini musim pertamanya bersama dengan Madura United. Diberikan sebuah kenyamanan di bawah instan gawang Laskar Sapi Kerap. 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Sverige. Bola dikuasai kali ini oleh Bonpacan Mongkong.
Harus hati-hati servis bola mati. Kita lihat bagaimana Miswar mengatur rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Bola dihadapi oleh Bukpacan sudah lakukan ke yang jauh. Mengenai yang jauh. Dan kali ini satu super save kembali dilakukan oleh Miswar Saputra. Ya, tadi kita lihat bagaimana Sofisal ya memaksimalkan kemelut. Tadi kita lihat, ini kita lihat sundulan. Nah, ini Sofisal, salah satu pemain timnas Kamboja. Betul. Beruntung masih ada Miswar Saputra. Tadi diawali tandukan Takashi Odawara. Ya, kembali pemirsa, 10 menit sudah berlangsung. Setidaknya kita lihat ada perubahan signifikan diperlihatkan oleh para pemain Madura United, meskipun tidak menutup kemungkinan. Ada pergantian. Ya, sepertinya kita lihat ada Pablo ya. Pablo diganti. Ini cukup mengejutkan ya. Ya. Padahal kalau kita lihat Pablo bermain cukup baik di pertandingan ini. Minra Tanah. Ya, Minra Tanah salah satu pemain kunci ya. Salah satu pemain di nasional yang dimiliki oleh Kamboja. Seorang central midfielder yang sudah bermain 6 musim bersama dengan memasukkan seorang central midfielder. Ya, tampaknya memang kalau kita lihat Sweriek ingin lebih memperkuat di lini tengah karena pelatih Pep Munoz sadar betul bahwa Madura sudah mulai meningkatkan serangan mulai meningkatkan ancaman. Mereka ingin mempertahankan keunggulan. Baik, kembali kita lihat pemirsa di skor 8 kali ini. Andi Irfan, masih Andi Irfan. Sayang sekali, sebuah peluang emas dari Andi Irfan masih membentur kaki dari pemain Sverieng. Sepak pojok untuk Madura United. Iya, masih banyak waktu. Coba lagi. Saya yakin dalam waktu beberapa saat Madura bisa memperkecil skor. Sepak pojok kembali, bola dihadapi oleh Iran Junior. Harapkan servis bola mati bisa menjadi sebuah opsi untuk bisa menciptakan gol kali ini. Iran Junior sudah lakukan, mudah saja bagi Fred Dara, penjaga gawang yang memang tampil sangat baik. Serangan balik kali ini dilakukan Gabriel Silva. Akan bola pada Bukpacan Bungkong. Ya, lempar ke dalam. Ya, masuknya Andi Irfan memberikan angin segar. Betul, Andi Irfan ini cukup mobile. Dia baik dalam melakukan tekanan di sisi sayap kanan, tapi saat tim tertekan dia juga cepat membantu pertahanan, sehingga transisi Madura jauh lebih baik di babak kedua dengan masuknya Andi Irfan. Ya, saya rasa 15 menit di ruang ganti memberikan efek yang luar biasa ya. Betul. Inilah Madura yang kita saksikan ya. Betul. Mereka bermain dengan sangat baik lini per lini, hanya saja memang di babak pertama dari kecolongan di gol cepat di awal pertandingan. Ya, kembali Rio Fuji. Cukup tenang para pemain Sverieng menguasai bola. Cukup jauh bagaimana Gabriel Silva memainkan bola sebagai pengatur serangan. Reno Gaetano. Tengah kembali pada Cho Sinti. Coba sisi lapangan yang lain kita lihat. Arahkan ke kanan ada Sosidan yang dituju. Dibaca dengan back oleh Taufik Hidayat. Kali ini Lulinnya. Satu back pass yang sangat baik dari Saret Kria. Ya, inilah hal yang harus dilakukan, lebih agresif. Memberikan tekanan dan membuat lawan bisa melakukan kesalahan. Betul sekali. Ya, dan kita lihat juga sebetulnya Sverieng ini sudah mulai menurun ya. Secara stamina. Gaetano. Satu terupas kali ini berbahaya pemirsa. Sosidan. Tidak ada pemain dari Sverieng. Beruntung oleh Ibrahim Senjaya. Aman kembali gawang Madura United. Salah passing. Bola masih dikuasai oleh pemain dari Sverieng. Bersama kali ini dari Gabriel Silva. Coba dibayar oleh Ibrahim Senjaya. Sofisal. Berikan bola ke belakang. Tapi besar kali ini. Dua pemain asing sepertinya. Ya, provokasi mulai dilakukan oleh Breno Gaetano. Kita lihat tadi bagaimana Breno Gaetano versus Skerbik ya. Werman Skerbik juga ya tadi kita lihat.
Tapi saya rasa kembalinya, Kerry Palis bermain sebagai center back membuat lebih nyaman ya. Betul. Di lini belakang. Ya, kali ini kita lihat tadi bagaimana Beljan Skarbek si gagal pemirsa. Pada Sociedad yang dituju, pemain yang paling sering kita sebut namanya, Sociedad. Kali ini berbahaya, harus hati-hati. Bagaimana para pemain kali ini? Gabriel Silva, atau upaya serangan Mindra Tanak, pemain yang baru masuk memberikan sebuah kekacauan di lini belakang dari Madura United. Betul. Iya, dengan masuknya Mindra Tanak ini Gabriel Silva lebih bermain sebagai striker. Beruntung kita lihat satu intercept dari Branson Jaya. Hati-hati Madura United. Dalam kembali terlalu panik untuk melakukan sebuah umpan tadi. Bonpacan. Dan kita lihat clearance dari Madura ini kurang maksimal ya. Bahaya. Beruntung kita lihat. Beruntung. Sebuah eksekusi dari Gabriel Silva masih menyamping di kiri gawang Iswar Saputra. Iya, ini beberapa kali clearance yang dilakukan ini sering justru datangnya ke kaki lawan lagi ya. Ya, harus lebih tenang. Ya. 5 menit yang terasa sangat lama ya. Betul. Bagi Madura tadi. Ketika high pressing, dan kita lihat nih para pemain cadangan dari Ferry yang sudah dipersiapkan tentunya di pinggir lapangan pertandingan. Beljan Skarbek tugasnya kali ini menjadi pemantul ya. Untuk bisa memberikan kesempatan pemain second line atau lini kedua untuk bisa tampil. Odawara tampil sangat baik, Bung Ais. Betul, sangat baik. Tapi beda ya, Beljan Skarbek lebih kokoh tadi. Ya, dibanding Josep Ezzezari. Tadi kita lihat Josep Ezzezari terlalu banyak jatuh. Adi Irfan yang dituju tadi, kembali ke belakang. Khalid, hati-hati. Bola dikuasai oleh Mindra Tanak atau Bonpacan tadi. Beruntung ada Ibrahim Sajaya berhasil kembali. Pedro Monteiro, pemain belakang asal Portugal. Oke, bola pada Iran Junior atau Lulinha. Pedro kembali. Kalau cukup jauh Lulinha mengatur serangan, berikan pada Taufik. Satu kontrol tidak cermat dari Taufik Hidayat. Kembali bola dikuasai oleh Ryu Fuji. Ya, harus lebih tenang untuk bisa build up serangan. 10 menit terakhir, 10 menit pertama tadi sangat bagus. Sangat bagus. Bagi Madura. Hanya saja setelah itu, para pemain Ferry kembali mendominasi pertandingan. Betul. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Pep Munoz ini cukup efektif ya. Ya. Kartu kuning. Tidak perlu tadi Andi Irfan. Bola masih jauh dari kotak penalti. Kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit asal Uzbekistan. Satu untuk Madura United, satu untuk Sferiek. Kali ini Alfredo Vera harus berhitung karena masih ada leg kedua. Betul. Dia harus menyelamatkan pertandingan ini. Setidaknya ada gol yang mereka ciptakan. Betul. Ini kita lihat ya, tidak perlu sebetulnya Irfan melakukan itu. Karena masih ada Ibrahim Sanjaya. Betul. Ya, sebuah tendangan bebas pemirsa servis bola mati. Bola dihadapi kembali oleh Nean Sociedad. Sudah lakukan, arahkan ke belakang, berikan pada Sofe Fisal. Sofe Fisal, main berusia 29 tahun. 11 musim, one man, one club. Betul. Tentunya untuk Sferiek. Masih Fisal. Dan tidak terpancing pada pemain Madura United. Berikan bola ke belakang pada Frank Dara. Sarap Kriya, Rio Fuji. Dan balik Mindra Tanak, kali ini masih Mindra Tanak. Lepaskan umpan ke kanan pemirsa Sociedad. Satu tugas yang sangat baik dari Taufik Hidayat. Berhasil merebut bola kali ini. Lulinha berikan bola cepat. Hati-hati. Satu intercept yang berhasil kali ini. Bahaya. Satu upaya yang Mindra Tanak masih mampu di blok dengan baik kali ini. Tendangan kaki kiri yang masih jauh dilakukan oleh Gabriel Silva. Kembali aman gawang Madura United. Iya, kita lihat ada dua pemain Madura yang tampaknya entah keletihan atau memang mengalami cedera. Ini kita lihat ya. Sepertinya Pedro Monteiro ya. Ya.
Tadi tendangan yang sangat berbahaya. Ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan. Ya, Pedro. Ya, sangat disayangkan jika Pedro ini tidak bisa melanjutkan dan juga Iran Junior. Ada dua pemain tergeletak. Iya, betul. Iran dan juga Pedro. Namanya Iran Junior tapi aslinya Brazil. Ini salah satu gelandang eksplosif. Oh, minta ganti. Ya. Wah. Ya, dua pemain tergeletak. Masih ada Brian Angulo. Tapi untuk Pedro ini berbahaya ya. Berbahaya, betul. Ya, kita lihat apakah cedera cukup parah di ankle kaki kanan dari Pedro Montero. Ya, sepertinya tadi terkilir ya. Kita lihat ulang, Bung Ais dan juga pemirsa. Ini dia. Oh, satu benturan dengan Choi City tadi sepertinya dialami oleh Iran Junior. Sehingga ada cedera di kaki kanan dari Iran Junior. Tapi justru yang lebih parah adalah Pedro Montero. Betul, Pedro Montero. Ya, ini sangat disayangkan jika Pedro tidak bisa meneruskan pertandingan karena Howdy Abdillah sudah digantikan tadi. Ya, pemirsa, kalau dulu kita kenal AFC Challenge League adalah AFC President Cup yang tentunya final terakhir di tahun 2014 dimenangkan oleh Asgabat, tim dari Turkmenistan yang mengalahkan tim dari Korea Utara yaitu Ryumsu SC. Dan saat ini di tahun 2025 berganti nama menjadi AFC Challenge League. Kembali sebuah umpan pemirsa cepat sekali lakukan. Kali ini Madura United mendekati kotak penalti lepaskan umpan. Mampu dihalau dengan baik. Pergerakan lulinnya seperti ini yang harus lebih sering dilakukan untuk mendekati kotak penalti dari lawan. Betul sekali, dan juga harus ada rekan-rekannya yang mendekat ya. Ya. Yang pada kendala pemirsa. Ilham Syah. Taufik Hidayat lepaskan umpan. Skarbit yang dituju. Ya, kali ini kita atau Madura memiliki target man ya. Betul. Dan Miljan Skarbit bagus sekali. Gimana Taufik Hidayat, masih Taufik. Lepaskan umpan kali ini, Miljan yang dituju. Miljan Skarbit coba menjadi tembok kali ini. Terlalu jauh. Adi Irfan, hati-hati. Sudah mendapatkan kartu kuning. Betul. Adi Irfan. Betul, bahaya itu apa yang dilakukan Andi Irfan. Tackling yang tidak perlu karena bola masih jauh dari kotak penalti. Hal ini yang tentunya kebiasaan bermain di Liga 1 harus dirubah ya Bung Ais. Betul karena sekali. wasit AFC cukup galak. Lebih jeli juga ya. Betul. Dan tanpa kompromi. Yes. Jangan sampai kartu kuning kedua merugikan tim secara keseluruhan. Dan pastinya ini akan sangat sulit jika Madura tidak bisa memperkecil skor ya untuk bisa modal leg kedua nanti di pekan depan ya. Tanggal 17. Tanggal 17. Di Gelora Joko Samudro menjadi kandang sementara dan kita lihat sudah mempersiapkan satu pemain sepertinya di pinggir lapangan pertandingan. Ada Taufani Muslihudin. Iya, attacking midfielder ya. Betul. Salah satu pemain muda Indonesia yang bawa Indonesia dapat emas SEA Games ya. Ya. 2024 ya. Iran Junior sepertinya Bung Ais tidak bisa melanjutkan pertandingan, digantikan oleh Taufani. Posisi yang sama tapi tentunya kita lihat the substitution for Madura United, player number 10 Iran Junior, replaced by player number 24 Muhammad Taufani Musloudin. Ya, kembali kita lihat pemirsa, kali ini Karim Palik sudah bangkit kembali dan juga Pedro. Dua pemain di belakang. Pergantian pemain keempat dilakukan Madura United សូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករលេខ10 Iran Junior ជំនួសវិញដោយកីឡាករលេខ24 Muhammad Taufani Muslihuddin. Darah pada Soifisao melebar ke kiri. Kali ini kita lihat posisi dari Gaetano sebagai seorang back kiri. Betul. Jauh sekali. Sebuah perubahan strategi ya. Ya. Setelah tadi ditarik keluarnya Pablo de Carvalho. Betul. Ya, ini wingback ya, Ya, dia memainkan kita lihat Gaetano kali ini, Bruno Gaetano, masih Bruno. Satu intercept yang baik dilakukan oleh Ibrahim Sejaya. Bun Pacan belum berakhir, serangan terus bertubi-tubi dilakukan oleh tuan rumah. Rio ke kanan, kali ini Sosidan yang dituju, kembali Sosidan
Mendekati kotak penalti dari Madura United. Sosidan, berbahaya Sosidan. Membutuhkan 2 pemain tadi kita lihat bisa menghentikan pergerakan dari Sosidan. Betul, bahaya sekali. Oh, Jordi, bola kembali didapatkan oleh para pemain dari Madura United. Jordi Berman, Jordi berikan bola kepada Taufik Hidayat. Kita lihat pressing yang sangat ketat ya dilakukan ketika para pemain Madura menguasai bola. Kita lihat Sferi yang ini membuat pemain Madura agak bingung ya untuk bisa mengembangkan permainan. Mereka tadi di awal babak kedua Madura sempat bisa menekan, tapi Sferi yang melakukan high pressing sehingga menghilangkan momentum yang didapat oleh Madura. Ya, sebuah strategi yang berbeda ya dibandingkan dengan pertemuan pertama ketika di babak penyisian Madura United berhasil mengalahkan Sferi dengan skor 2-1. Caetano baru berikan bola pada Cosinti. Cukup tenang, kita lihat transformasi yang sangat baik ya dari 3-4-3 ke 3-5-2 membuat cukup sulit bagi Madura mencari celah di daerah pertahanan lawan. Ya, Breno Caetano, masih Breno, lepaskan umpan kali ini bola saja bagi Biswar Saputra. Sebuah penyelamatan, membaca serangan dengan sangat baik dari Biswar Saputra. Betul, analisis yang sangat baik dari Miswar. Dia memutuskan untuk keluar dan tepat. Brand Senjaya pemirsa atau kerjasama dengan Adi Irfan. Jordi Berman, sayang sekali tadi umpan yang terlalu lemah ya untuk lidinnya. Betul, terlalu terbaca ya. Hendra Tanak kerjasama dengan Gabriel Silva. Ada Chong Sinti, Rio Fuji sudah bersiap di sana. Kita lihat Sosidan. Hampir seluruh pemain dari Madura terlibat dalam pertahanan dan hanya menyisakan Miljan Skarbi. Rio, Sinti, coba sisi lapangan yang lain kali ini melalui kaki Gabriel Silva. Coba dibagi oleh Brand Senjaya. Gabriel Silva lepaskan umpan. Untuk kita lihat terlalu jauh, tidak ada pemain dari Sferi yang bisa memberikan satu ancaman. Sinti. Ya, kali ini sepertinya memang para pemain Sferi yang lebih sabar, Mois. Betul sekali. Nah, mereka sudah gol 2-0 juga ya. Dan mereka tidak nunggu lagi di belakang. Sekarang mereka melakukan high defensive line, high pressing, sehingga pemain-pemain Madura tidak menemukan celah lagi untuk bisa membangun serangan. Sekarang tinggal bagaimana Angel Alfredo Vera harus putar otak membuat timnya keluar dari tekanan. Josefi, kita lihat terus mencari celah pertahanan, cukup sabar membuka bahaya. Kita lihat kali ini beruntung sebuah serangan yang tidak mengenai kaki dengan sempurna tadi dilakukan oleh Breno Caetano, tepat di pelukan penjaga gawang Biswar Saputra. Ya, ada gangguan juga dari Kerim Pelik tadi. Ya. Miljan Skarbi. Ya, kita terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Rekan-rekannya dan cukup sulit bagi Miljan. Waktu terus berlalu dan kita lihat semakin dekat waktu bagi para pemain Madura United. Mindra Tanak kali ini pemirsa. Mindra Tanak. Sosidan yang dituju. Coba oleh Taufik Hidayat. Sosidan lepaskan umpan kali ini. Itu Brand Senjaya tadi. Adi Irfan. Nah, itu kita lihat. Ya, pelanggaran beruntung kita lihat. Kita lihat saat pemain-pemain Sferi yang kehilangan bola dan pemain Madura pegang bola untuk melakukan counter attack, pemain Sferi yang langsung mengunci, langsung 2-3 memburu bola. Ini yang bikin tadi kita lihat Tovani agak bingung ya, karena ada di kanan, ada di kiri, ada di depan, ada. Ya, tidak ada pemain dari Jordi terlalu jauh. Lagi-lagi saya rasa ketika para pemain Madura mendapatkan bola, mereka bingung mau kemana bola diarahkan. Betul. Karena tadi Anda katakan
pressing langsung ketat dilakukan oleh para Betul, pemain Sverige. betul. Sepertinya Pep Munoz ini menginstruksikan para pemainnya untuk langsung menyergap bola, meraih bola langsung untuk bisa kembali memutus serangan dari lawan. Ya pemirsa, kita lihat 15 menit lagi waktu normal pertandingan di Stadion Moronok Teko di Kota Phnom Penh. Kita lihat memang secara ball possession 56 berbanding 44%. Dear Excellency, ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the official attendance for today's match is 10,765. Thank you Untuk for pemain Madura attending. ya, yaitu Ibrahim Sujaya. Iya. ចាអាយដាមលោកនាយកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចំនួនអ្នកទស្សនាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះមានចំនួនស្រប1765 នាក់ចាសូមអរគុណចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារាត្រីនេះ Untuk Sverige. Sudah 3 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit asal baik sekali. Uzbekistan. Ya hati-hati, Caetano kali ini mencari ruang atau mencari rekan yang cepat langsung. Kali ini beruntung kembali, eksekusi yang tidak sempurna Betul. dilakukan oleh Rio Fuji. Hanya 1 musim ya bersama dengan PSIS Semarang. Betul. Ya paling tidak dari 1 musim itu dia mulai membaca ya bagaimana gaya permainan klub-klub Indonesia. Ya ini kita lihat langsung pemain-pemain Sverige itu menyergap di daerah pertahanan Madura ya. Ya, Nah, langsung direbut. betul-betul mereka mencoba mengeksploitasi sejak para pemain Madura United menguasai bola. Betul. Sehingga mereka bikin para pemain Madura United tidak nyaman pegang bola ya. Ya, Ada pemain baru sepertinya yang akan masuk di kubu Sverige. Nick Taylor ini Ya. back kiri. betul. Pemain yang memiliki darah keturunan Amerika Serikat dan Betul. Kamboja. Oh, ya semua berkumpul di lini belakang. Hati-hati, kita lihat kali semua tendangan. Satu penyelamatan mahal yang dilakukan oleh Biswar Saputra. Kembali melakukan sebuah finger tip menyelamatkan gawang Madura United dan hanya menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya ini kita lihat sebuah kesalahan dari Ibrahim Sanjaya. Maksud hati ingin passing kepada Jordi Weerman, tapi Jordi Weerman dalam posisi yang terkawal Ya, sehingga dimaksimalkan oleh Sverige. Untungnya masih ada Miswar Saputra yang melakukan penyelamatan gemilang. oh, kita lihat kembali sebuah sepak pojok pemirsa bagi Sverige. Akan kesebelasan dari Sverige juga sudah dalam kotak penalti dari Madura United. Harus fokus para pemain Madura United. Sudah pendek saya lakukan. Kembali Mindra Tanah kali ini angkat bola. Kali ini beruntung. Tepat kali ini diperlukan penjaga Miswar Saputra. Ya, masih banyak waktu. Andi Irfan mencoba untuk melewati 2 atau 3 pemain. Andi Irfan. Ya, cukup cerdik kita lihat. Betul. Cara yang sangat tepat bagi Andi Irfan untuk kembali mendapatkan lemparan ke dalam ya. Betul, karena dia lihat sudah terkunci ya. Ya. Kanan dan kirinya ada pemain Sverige. Ya, pemirsa, Nick Taylor dimasukkan untuk pengganti posisi dari Nino Sociedad. Ini pemain yang paling berbahaya, Betul. pemain yang paling memberikan kesulitan ya bagi Madura United. Tapi di babak kedua dia sudah mulai kehabisan tenaga ya. Dan Nick Taylor ini dia Substitution lahir for di Aries Amerika, Wearing tapi FC, punya ibu player number Kamboja ya. 30, Yen Ayahnya Sosidan, orang replaced Amerika. by player number Ya, sebab banyak 11, pemirsa kali ini Nicholas Lulinia Tyler. sudah lakukan ke tiang jauh. Kali ini ada ប្រ Pedro ធាននៃស្វ័យ Ronaldo. រៀលសូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡា Ya, ករ kita លេខ lihat kembali 30 serangan យៀន balik coba សូស៊ី dibangun ដានចេញ oleh Caetano. kartu ini, kartu kali ini ya. Tidak ada pilihan Tovani. bagi Ilham Syah Ilham Syah ya. untuk bisa melakukan sebuah pelanggaran yang memang jika lepas berbahaya, Bung Ais. Bahaya, betul sekali. Kartu kuning ketiga bagi pemain Madura United. Ya, ini merupakan leg pertama pemirsa semifinal di AFC Challenge League. Leg kedua akan dimainkan di Indonesia pada tanggal 17 April nanti. Ya penting buat Madura untuk bisa memperkecil skor ya. Ya. Paling tidak dapat 1 gol saja Ya. untuk modal balas nanti comeback nanti di leg kedua minggu depan.
Kembali Sferieng menguasai bola. Kapten kesebelasan Visal. Coba melakukan intercept tadi bagaimana Taufani, pemain yang pernah bermain untuk Mitra Kukar dan juga Bordeaux FC. Visal berikan pada Odawara. Pemain Jepang yang sangat tenang. Sarat Kria melebar ke kanan pemirsa kali ini. Kita lihat bagaimana Nick Taylor, sentuhan pertama dari Nick Taylor, pemain yang bisa bermain untuk sayap kiri, sayap kanan maupun winger, tampaknya memang versatile. Pemain yang memang memiliki ibu Kamboja. Ya, betul. Ayah Kamboja, ayah Amerika ya. Breno Gaetano, Breno, ada Ibrahim Sanjaya, lebih tenang kali ini. Bagaimana Taufani, Miljan sekarang bikin di 7, Miljan. Masih Miljan bersama dengan Lulinnya. Oh, kali ini mengenai kaki dari kapten kesebelasan Sferieng. Keluarnya Iran Junior mengurangi daya dobrak di lini tengah ya. Kreativitas sekali bagi Madura United. Betul, saya melihat Taufani masih belum bisa menggantikan peran Iran Junior dengan baik ya. Ya. Sehingga tentunya Jordi harus bekerja keras ya. Karena Karim Khalid sudah ditarik ke belakang. Tentunya opsi untuk melakukan serangan semakin berkurang. Jordi, masih Jordi, Ibrahim Sanjaya terlepas bola kembali buat pecahan. Kali ini Mitra Tanak berbahaya pemirsa. Kita lihat kali peluang lagi Miswar Saputra cukup jeli membaca kemana arah bola yang dikirimkan oleh Gabriel Silva. Ya, untungnya Gabriel Silva kurang efektif dalam melakukan finishing ya. Kita bisa membayangkan jika Gabriel Silva ini klinis, dia punya 3 peluang tadi. Dan untungnya 3-3-nya gagal. Betul. Ya, belum berakhir, kita lihat terus menyerang Bon Pacan, pemain tim nasional Laos. Karena bola udah Mindra Tanak. Gabriel kembali. Ini bukan Gabriel Silva di Arsenal ya. Bukan. Walaupun sama-sama Brazil ya. Ya, kembali Nick Taylor. Masih Nick Taylor. Kita lihat mengurung pertahanan dari Madura United. Setengah 8 pertandingan, Bung Ais. Ya. Termasuk kapten kesebelasan yang bermain sangat jauh ke depan. Oh, Jordi. Ya, setidaknya Madura tidak boleh kebobolan lagi untuk menjaga asa mereka tampil di leg kedua ya. Betul. Mereka harus bisa fokus. Seperti kali ini, Miljan, ada Adi Irfan, masih Adi Irfan mencoba melewati pemain asal Jepang Odawara. Sebetulnya Madura masih punya satu kuota pergantian pemain ya. Ya. Mungkin bisa Brian Angulo. Betul, saya mempertanyakan kenapa Brian Angulo ini tidak dimasukkan oleh Angel Alfredo Vera. Oh, satu upaya terlalu jauh. Maksudnya sudah sangat baik tadi Taufik Hidayat kerjasama dengan Adi Irfan. Hanya menghasilkan sebuah gawang. Kita lihat Iran Junior mengalami cedera dan tatapan nanar ya dari pelatih Angel Alfredo Vera. Pelatih yang sudah lama di Indonesia ya. Lama. Awalnya balik lagi ya. Sebagai pemain dulu. Ya, betul. Ya, kembali Nick Taylor. Tidak lebih dari 10 menit lagi pertandingan pemirsa. Kita harapkan Madura bisa mencuri gol di sisa waktu yang ada. Mindra Tanak, kita lihat cukup eksplosif pergerakan dari Mindra Tanak. Ada Jordi Werman, langsung arahkan bola ke depan. Tidak efektif seperti ini. Terlalu jauh dan terlalu sulit bagi Miljan Skarbik untuk melewati 2 penjagaan pemain dari Sferieng. Betul, karena pemain-pemain Madura juga terlalu jauh posisinya ya. Ya. Terus saya rasa Miswar bermain sangat tenang ya. Betul. Memberikan kenyamanan di bawah meter gawang. Ya, walaupun dapat teguran dari wasit ya. Karena mungkin kakinya ya. Iya. Karim Felix dan Sanjaya kali ini. Bahaya Pedro kali. Montero berbahaya, kita lihat sudah ada gangguan cepat sekali dilakukan oleh para pemain Sferieng. Tapi Hidayat
Tovani, Ilhamsyah. Coba untuk memperlambat tempo, meskipun mereka sebetulnya membutuhkan gol ya. Ya, Jordi, satu bersama Irfan. Offside. Oh, sayang sekali offside. Mengenai kaki Miljan Skrabik terlebih dahulu betul, tadi. betul. Seandainya Irfan nggak kejar, Iya. tidak offside ya. Betul. Ya, 5 menit lagi waktu normal di babak kedua. Kembali upaya yang coba dilakukan Breno Caetano. Masih Breno pencetak gol pertama. Terjatuh, kita lihat Ilhamsyah. Oh, hati-hati. Berbahaya kita lihat kali ini dalam posisi sangat bebas. Beruntung ada blocking yang sangat tepat dilakukan. Breno Caetano belum berakhir, sebuah umpan kembali. Oh, Nick Taylor. Taufik Hidayat mampu melakukan blok dengan baik. Masih Nick Taylor. Cukup Lihat. sulit bagi Madura kali ini. Chow Betul. Sinti. Tampak sudah mulai kelelahan di Ya. lini pertahanan Madura. Mereka hanya mencoba untuk bertahan, tidak kebobolan lagi, Bung Ais. Betul. Breno Caetano berikan bola pada Gabriel Silva. Belakang kembali kita lihat cukup tenang. Bahkan kita lihat sudah mempersiapkan satu striker lagi, Bung Ais. Ya, Sepertinya memang Sferry yang mencoba untuk memaksa terus mencetakkan gol ya. betul. Ada pemain keturunan Perancis Kamboja, Kokdani, yang dipersiapkan di pinggir lapangan pertandingan. Ya, Kokdani ini gelandang serang sebetulnya ya. Ya. Pemain berkarakter menyerang ya. Betul. Oh, Nick Ratanak. Masih Nick Ratanak. Oh, Dalam posisi bebas, kita lihat Bompacan. Harus lebih hati-hati. Syarat Kria. Nick Taylor angkat bola. Oh, ada Ibrahim Sajaya bermain sangat tenang. Tovani serangan balik, Miljan Skarbik coba untuk melakukan serangan balik, gagal kembali. Miljan Skarbik kehilangan bola, ada 3 pemain sekaligus. Ada Jordi Werman kali ini lepaskan umpan pemirsa. Andi Irfan atau Lulinia tadi gagal. Gabriel Silva ada kerjasama dengan Caetano. Sebuah umpan backfield tadi terbaca dengan baik oleh Karim Palic. Miljan, ya kali ini satu upaya yang sangat baik dalam Odawara ya. Betul. Terus menjaga, mematikan Miljan Skarbik. tidak kasih kesempatan buat Miljan Skarbik untuk balik badan ya. Ya, Ya. kita lihat Coach Dani ini pemain senior betulnya, Ya, 34 tahun. Yang digantikan adalah Rio Fuji ya. Ya, yang sudah mengenakan kartu kuning ya. Ya, Ya, Coach Dani pemain keturunan Prancis Kamboja. Substitution for Precarious Firing. Oh, sentuhan pertama langsung melakukan intercept. Ya, kita lihat tadi tidak diduga oleh Tovani. Replaced by player number 10. Ya, satu intercept kembali dari Tovani. Precarious Firing សូមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករលេខ28 Rio Fuji ចេញជំនួសដោយកីឡាករលេខ10 Quick Dani. Ya, Kodani pemain yang bersinar bersama dengan Naga World ya. Betul. Salah satu tim papan atas di Liga Kamboja. Ini kebiasaan dari Sferry yang selalu mengambil pemain bintang dari seteru mereka. betul. Ini karena memang secara finansial Kuat. Ferry yang kuat ya, Ya. di Kamboja. Oh, Itu pasti pakai bahasa Brazil ya. Iya, sama-sama pemain asal Brazil. Ilhamsyah sudah sangat lambat tempo permainan pemirsa, menguras stamina dan energi tentunya kalau kita lihat di awal pertandingan, bahkan hingga awal-awal babak kedua dengan tempo yang sangat cepat. Ya, Miljan Skarbik kali ini masih perlu bagi Miljan Skarbik mencari support dari rekan-rekannya. ya lambat ya. Salah umpan justru kali ini Tovani. Satu momentum berhasil kembali didapatkan. Sebuah umpan back heel tadi. Jordi Werman, Jordi bersama dengan Tovani kehilangan bola kembali pemirsa. Ya, kita lihat Mindra Tanak kali ini cepat sekali melakukan serangan balik. Masih Mindra Tanak coba mencari posisi Gabriel Silva. Kali Mindra Tanak cepat mereka bertukar posisi, cepat mereka mengalirkan bola, cepat
saat melakukan umpan ini membuat sulit sekali para pemain Madura untuk bertahan, Bung Ais. Betul, dan secara stamina mereka lebih baik ya. Ya. Wow, hati-hati, hati-hati. Satu gol indah kita lihat. Pergerakan dari Gabriel Silva diselesaikan oleh Hendra Tanah sehingga membuat kedudukan menjadi 3-0. Malam yang sulit bagi Madura United. Ya, Gabriel Silva setelah 3 peluang gagal, peluang keempat bisa jadi gol dicetak oleh Gabriel Silva ini. Kita lihat lagi-lagi pertahanan dari Madura United meninggalkan celah yang begitu besar yang bisa dimaksimalkan oleh para pemain Sweria ini. Kita lihat bagaimana Gabriel Silva, Ya, mudah saja bagi Mintra Tanak ya. Ya, menciptakan gol ketiga Tuh. sepanjang AFC Challenge League. Pemain yang biasanya memang mendapatkan menit bermain lebih ya sebagai pemain utama, tapi kali ini muncul sebagai super sub dan mampu memberikan gol ketiga. Betul, ini jelas sekali bahwa Angel Alfredo Vera di sini kalah taktik ya, kalah strategi. Karena pelatih Pep Munoz ini cukup cerdik. Saat Madura United mulai naik, mereka langsung melakukan pergantian yang membuyarkan serangan-serangan dari Madura United. Ya, 3-0 pemirsa, hasil yang di luar prediksi, di luar dugaan. Ketika Spherian bermain sangat tenang, bermain dengan komposisi yang cukup sempurna sejak awal pertandingan hingga menit ke-90, Bung Ais. Betul. Tidak banyak pilihan, terutama setelah keluarnya Iran Junior. Saya rasa bagaimana Madura United cukup sulit untuk bisa membangun serangan ya. Mereka justru selalu tertekan ketika menguasai bola. Tampak kebingungan ya, karena saya cukup salut dengan permainan Spherian. Dalam tempo 90 menit mereka masih bisa bermain konstan dengan high pressingnya, ini luar biasa stamina mereka. Sementara Madura United tampak sudah kehabisan ya di akhir-akhir pertandingan ini. Ya, memang pertandingan belum berakhir masih ada leg kedua, tapi memang bukan pekerjaan mudah bagi Madura United untuk bisa membalikkan keadaan. Setidaknya dengan skor yang sama untuk menghadapi Spherian yang nanti bermain di Joko Samudro. Ya, apapun masih bisa terjadi dalam sepak bola ya, tapi memang dengan defisit 3 gol ini sebuah PR besar, PR sulit ya buat Madura untuk bisa membalikan keadaan. Ya, sekali lagi pemirsa, leg kedua akan dilakukan tanggal 17 nanti. Kita harapkan memang tidak ada gol lagi tercipta bagi Spherian, karena dengan 3 gol saat ini dengan agregat 0-3 tentunya bukan pekerjaan yang mudah bagi Madura United, meskipun tadi dikatakan oleh Bung Ais, dan bahkan saya yakin seluruh supporter Indonesia mendukung Madura United karena mewakili Indonesia. Betul sekali. Baik, kali ini sebuah set piece bola mati, bola dihadapi oleh Nick Taylor. Sebuah set piece yang cukup berbahaya, harus berhati-hati. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Spherian. Minra Tanak sudah lakukan. Halo saja oleh Miljan Skarbik. Nampaknya ke dalam kembali. Tersisa 1 menit lagi waktu. Tambahan diberikan oleh wasit asal Uzbekistan. Sudah lakukan pemirsa. Ada Pedro Montero. Halo bola kembali. Tovani, Miljan Skarbik. Lulinnya. Satu intercept berbahaya kali ini. Bonpacan mampu dihalau. Kita lihat umpan yang tadi dibaca dengan baik oleh Pedro Montero menyelamatkan kembali gawang Laskar Sapekerap. Ya, kita lihat begitu porak-poranda ya, kita lihat pertahanan dari Madura United. Tampak sekali memang stamina begitu kedodoran di akhir-akhir ini. Termasuk penampilan Lulinnya ya, yang di bawah performa terbaik. Betul sekali. Kita lihat sepak pojok, akankah menjadi peluang terakhir bagi Spherian di pertandingan malam hari ini. Bonpacan sudah lakukan ke tiang jauh. Beruntung masih ada Miljan Skarbik tadi menghalau bola. Ya, wasit asal Uzbekistan sudah berikan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di malam hari ini, di mana Spherian mampu mengalahkan Madura United dengan skor 3-0 dengan agregat 3-0. Tentunya masih ada kesempatan bagi Laskar Sapekerap untuk bisa membalas keadaan di leg kedua
dengan catatan mereka minimal harus menciptakan gol yang sama. Skor akhir, Sferieng Kamboja 3, Madura United 0. Ya, Bung Ais, Ya. Anda melihat hasil pertandingan ini, apa yang bisa jadi catatan Anda ketika Madura United kebobolan 2 gol di 5 menit pertama, dan di babak kedua mereka sempat menguasai jalan pertandingan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, justru kebobolan kembali. Iya, Angel Alfredo Vera kalah taktik di sini, kalah strategi, dan Ya. kita lihat cukup cerdas apa yang dilakukan oleh Joseph Munoz. Mereka bisa memutus momentum yang dikembangkan oleh Madura United di awal babak kedua. Kita lihat awal babak kedua Madura United mulai bisa meningkatkan permainan ya, dengan masuknya 3 pemain baru, tapi Pep Munoz juga melakukan pergantian yang mengambil alih kembali permainan, dan mereka kill the game dengan gaya main mereka, dengan high pressing mereka, dan yang membedakan stamina mereka jauh lebih baik ketimbang dari Madura United. Mereka bisa bermain 90 menit dengan pressing yang sangat luar biasa. Ya, Madura United tidak terlalu banyak peluang ya, Bung Ais. Saya rasa mereka untuk melewati garis tengah di babak keduanya cukup sulit ya. Betul, betul sekali. Bagaimana high defensive line yang dilakukan atau pertahanan yang sangat ketat. Bagaimana para pemain Sferieng ini cukup sabar dan cukup jeli dalam melakukan sebuah gangguan ketika pemain Madura United mulai menguasai bola. Iya, mereka tampil sangat-sangat militan ya. 90 menit mereka menerapkan high pressing dengan konstan, dan saat mereka kehilangan bola, mereka harus menyergap bukan hanya 1 tapi 2 pemain. Sepertinya ada instruksi dari pelatih Pep Munoz untuk bisa mengambil bola langsung cepat ya dari pemain lawan untuk bisa memutus serangan lawan, dan juga untuk membuat para pemain Madura United tidak nyaman pegang bola di daerah pertahanan mereka sendiri. Ya, Bung Ais, hasil ini masih belum berakhir. Ada Belum leg kedua. berakhir. Sejauh mana Anda melihat masih ada peluang bagi Laskar Sapi Kerap? Iya, ini sepak bola, apapun bisa terjadi ya. 3-0 memang skor yang sangat besar, tapi pekan depan Madura United main di depan publik sendiri, di kandang sendiri, dan itu masih ada kans, masih ada 90 menit yang bisa mereka lakukan. Kalau sekarang Sferieng bermain di kandang, Sferieng bisa cetak 3 gol dalam tempo 90 menit, kenapa Madura United tidak bisa? Tapi memang tugas ini tugas yang sangat berat. Harus ada effort ekstra dari para pemain Madura United, dan harus ada taktik yang brilian dari Angel Alfredo Vera untuk bisa mendapatkan 3 gol di kandang sendiri. Ya, catatan apa Bung Ais secara taktik strategi yang mungkin akan bisa diperbaiki jika ingin mengembalikan sebuah keadaan? 0-3 tidak mudah, tapi apapun masih bisa terjadi. Iya, saya pikir Angel Alfredo Vera harus betul-betul tepat ya memilih 11 pemain pertama. Tadi saya pikir 11 pemain pertama yang diturunkan oleh Angel Alfredo Vera sangat-sangat tidak tepat ya. Bagaimana betul Yosef Ezazari tidak perform ya, dan juga Rizky Afrifdal tidak perform, dan pergantian yang dilakukan pun saya agak aneh ini. Di pertengahan tadi saat Iran Junior cedera, kenapa yang dimasukkan ini justru Taufani ya? Padahal kalau kita lihat masih ada Brian Angulo yang performnya lebih baik, dan hasilnya kita lihat Taufani memang punya potensi yang sangat bagus, tapi tidak bisa menggantikan peran Iran Junior dengan sangat baik, sehingga saat Taufani masuk, praktis lini tengah dari Madura United kalah bersaing di lini tengah dari gelandang-gelandang Sferieng. Ya, kalau Anda melihat pemain terbaik dari tuan rumah siapa di pertandingan kali ini, Bung Ais? Iya, saya pikir ada beberapa nama ya, dan Gabriel Silva tampaknya yang sangat-sangat luar biasa. Dia betul-betul mengacak ya, mengacak-ngacak, membuat porak-poranda lini pertahanan dari Madura United. Ya, tentunya ini menjadi beban atau tugas yang tidak mudah ya. Betul, pasti. Kita akan melihat masih ada kesempatan. Dan ini menjadi sebuah catatan karena Indonesia belum pernah menjadi juara di ajang ini. Betul. Dengan nama yang baru, ini tentunya Madura United bisa menciptakan sejarah baru. Betul, dan ini juga menjadi kekalahan pertama Madura United di turnamen ini ya. Setelah 4 pertandingan mereka tidak pernah kalah, 2 kali menang, 2 kali imbang. Ini menjadi kekalahan pertama dan kekalahan paling menyakitkan karena skornya 3. Dan PR besarnya adalah bagaimana caranya Madura United comeback
bangkit nanti di leg kedua yang bermain di kandang sendiri. Semoga Iran Junior tidak cedera serius Nah, ya. itu dia. Karena waktu itu tidak banyak untuk melakukan pemulihan. Betul sekali. Dan ya, mudah-mudahan Iran Junior bisa kembali tampil, Koko Ari juga bisa kembali Ya, tampil ya, betul. sehingga para pemain Madura ini jadi lebih lengkap ya, kedalaman skuadnya jadi lebih baik, pilihan pemain juga lebih banyak yang dimiliki oleh Angel Alfredo Vera. Baik, terima kasih Bung Sama-sama, Abdul Haris atau Bung Ais. Bung Tio. Hati-hati di jalan. Siap. Nanti kita ketemu lagi di WTWT berikutnya, Bung Ais. Siap. Baik, terima kasih pemirsa TVRI yang telah menyaksikan pertandingan di mana AFC Challenge League 2024-2025 di leg pertama semifinal wakil Indonesia harus mengakui keunggulan atas wakil dari Kamboja dengan skor 0-3. Semoga saja di tahun 17 nanti Madura United bisa comeback. Terima kasih atas segala atensi Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.